Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai studi kasus program-program kebijakan publik. Program yang akan kami bahas adalah Kampus Merdeka. Kelompok kami beranggotakan Resilia Lusiha, NPM 007, Dea Putri Paradila, NPM 0075, Stefani Putri Patricia, NPM 0101, Alif Bumi Segara Lantang, 0053, dan Muhammad Wildan Yusuf, NPM 0091. Selamat menyaksikan. Dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman. Link and match tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja, tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan. Kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel, sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Program utama yaitu kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum, dan hak belajar 3 semester di luar program studi. Profesi zaman sekarang yang hanya menggunakan satu rumpun ilmu, hampir tidak ada. Semua profesi di dunia yang nyata itu membutuhkan kombinasi dari beberapa disiplin ilmu. Jadi apa kebijakan kita? Ini adalah 8 semester dari mahasiswa S1. Dari 8 semester itu, kami sebagai kementerian membijakkan untuk perguruan tinggi memberikan hak 3 semester dari 8 semester itu bisa diambil di luar prodi. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi. 3 semester yang dimaksud berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi. Berbagai bentuk kegiatan belajar di luar perguruan tinggi, diantaranya melakukan magang atau praktik kerja di industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi atau proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan. Semua kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen. Kampus Merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru. Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, atau student-centered learning, yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan, seperti persyaratan kemampuan, permasalahan real, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target, dan pencapaiannya. Melalui program Merdeka Belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka hard and soft skills mahasiswa akan terbentuk dengan kuat. Program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka diharapkan dapat menjawab tantangan perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan iptek, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika masyarakat. Kebijakan sendiri memiliki siklus atau proses dalam pembuatannya. Menurut Knil dan Tosun, pembuatan kebijakan dari prosesnya dapat dikategorikan ke dalam beberapa tahapan. Di antaranya, yang pertama, identifikasi masalah dan agenda setting. Yang kedua, formulasi kebijakan dan adopsi. Yang ketiga, implementasi. Dan yang keempat, evaluasi.
Identifikasi masalah dan agenda setting yaitu dengan mengidentifikasi masalah sosial dan melihat posisinya pada agenda pemerintah. Pada tahap identifikasi dan agenda setting, pertanyaan penelitian yang dapat diutarakan berupa identifikasi dan analisis persepsi dan definisi dari permasalahan kebijakan yang dapat berbeda pada waktu yang berbeda dan pada lokasi yang berbeda. Tahap berikutnya adalah formulasi atau penyusunan kebijakan, hingga sebuah kebijakan disahkan. Pada tahap pembuatan kebijakan, analisis atau proses tersebut dapat berupa proses pengambilan keputusan dan proses komunikasi sebuah kebijakan. Tahap berikutnya adalah tahap implementasi. Tahap implementasi berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan yang telah disusun. Analisis pada tahap ini dapat mengulas tentang mengapa kebijakan dapat berhasil atau dapat gagal, atau faktor-faktor yang berpengaruh pada implementasi kebijakan. Tahap terakhir yaitu evaluasi atas pelaksanaan kebijakan. Evaluasi kebijakan dapat berupa evaluasi dampak kebijakan dan pengukuran dampak kebijakan. Pada praktiknya, di Indonesia sendiri, penyusunan kebijakan dapat dilihat dari bagaimana pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Jika ditinjau dari siklus proses pembuatan kebijakan, maka pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam undang-undang tersebut berada dalam proses identifikasi masalah hingga formulasi kebijakan dan adopsi. Dari sisi proses, perencanaan peraturan perundangan menjadi elemen pertama dalam penyusunan kebijakan. Pada tipe penyusunan undang-undang, prioritas legislasi nasional atau Prolegnas adalah dokumen resmi usulan penyusunan undang-undang. Prolegnas ini adalah wujud resmi dari hasil identifikasi masalah dan agenda setting yang dapat berasal dari berbagai pihak. Pada tahap penyusunan undang-undang atau formulasi seringkali disebut dalam teori dapat berasal dari usulan DPR, Presiden, atau DPD. Undang-undang ini mengatur hingga proses formulasi. Setiap kebijakan dalam konteks Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan selalu memberikan mandat institusi penyelenggara atau dalam teori seringkali disebut sebagai proses implementasi. Tujuan Kampus Merdeka. Tujuan kebijakan Kampus Merdeka adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skill maupun hard skills agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, lalu menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program experiential learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya. 4 alasan Nadiem Makarim mengeluarkan kebijakan Kampus Merdeka. Yang pertama, mendorong perguruan tinggi lebih adaptif. Nadiem menyebutkan, perguruan tinggi memiliki potensi untuk mengembangkan sumber daya manusia menjadi unggul dan tercepat. Menurutnya, pendidikan tinggi di Indonesia ini harus menjadi ujung tombak yang bergerak tercepat lantaran posisinya yang dekat dunia pekerjaan. Yang kedua, mempercepat inovasi. Menurut Nadiem, inovasi merupakan tujuan utama perguruan tinggi. Inovasi yang bisa dilakukan seperti inovasi kurikulum, inovasi dalam pengabdian masyarakat, dan inovasi dalam riset. Lebih lanjut, menurut Nadiem, inovasi itu tidak bisa dilakukan tanpa ruang bergerak. Inovasi hanya bisa terjadi di dalam suatu ekosistem yang tidak dibatasi. Yang ketiga, menghilangkan paradigma pendidikan hanya tanggung jawab satuan pendidikan. Menurut Nadiem, dengan kebijakan Kampus Merdeka, tanggung jawab pendidikan bisa diampu bersama oleh industri, asosiasi, dan unsur masyarakat. Dengan begitu, pihak kampus akan berlomba-lomba akan bekerja sama dengan kampus di dalam ataupun luar negeri, lintas industri, lembaga swadaya masyarakat, pemerintah, komunitas masyarakat, dan lain sebagainya dalam menciptakan pembelajaran seperti dalam penyusunan kurikulum hingga rekrutmen pekerjaan. Yang keempat, melatih mahasiswa agar lebih adaptif. Hal tersebut disebabkan karena profesi pada saat ini menuntut SDM untuk memiliki kombinasi lintas disiplin ilmu.
yang disebabkan oleh kebutuhan zaman yang terus berkembang. Oleh karenanya, mahasiswa dipaksa untuk lebih adaptif dengan perkembangan zaman ini agar tidak tertinggal. Pokok-pokok kebijakan kampus merdeka. Yang pertama ada otonomi pembukaan program studi baru. Yang kedua, sistem akreditasi perguruan tinggi. Yang ketiga, perguruan tinggi negeri badan hukum. Dan yang keempat, hak belajar 3 semester di luar program studi. Selanjutnya, landasan hukum. Salah satu program dari Kampus Merdeka adalah hak belajar 3 semester di luar program studi. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi ataupun landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Oleh karena itu, landasan hukum pelaksanaan program kebijakan hak belajar 3 semester di luar program studi diantaranya adalah Selanjutnya, agar pelaksanaan kebijakan Kampus Merdeka program hak belajar 3 semester di luar program studi dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, maka perlu ditetapkan beberapa mutu, yang diantaranya yang pertama, mutu kompetensi peserta, yang kedua, mutu pelaksanaan, yang ketiga, mutu proses pembimbingan internal dan eksternal, yang keempat, mutu sarana dan prasarana untuk pelaksanaan, yang kelima, mutu pelaporan dan presentasi hasil, yang keenam, mutu penilaian. Faktor penghambat. Berikut faktor yang menghambat proses berjalannya program Kampus Merdeka. 1. Kurangnya kontrol yang penuh dari universitas terkait maupun penyelenggara program Kampus Merdeka. Beberapa mahasiswa yang diwawancara mengatakan bahwa program Kampus Merdeka yang dijalani kurang efektif karena tidak adanya aturan formal ketika kelas sedang berlangsung. Seperti contoh, tidak adanya yang mengatur kelas terkait hadir atau tidaknya dalam kelas, sehingga mahasiswa dapat dengan bebas hadir atau tidaknya saat pembelajaran dilaksanakan. Kemudian, terdapat beberapa mahasiswa yang mengikuti program Kampus Merdeka belum mendapatkan sertifikat sampai saat ini, padahal sudah mengikuti kelas dari awal sampai akhir. Dan ada juga yang sudah mendapatkan sertifikat, namun sebenarnya tidak mengikuti kelas tersebut. Maka dari itu, program Merdeka Belajar masih perlu dilakukan pembaruan dan research lanjutan dalam penerapannya. Yang kedua, ketidaksiapan tenaga pendidik atau sumber daya manusia sebagai pelaksana program. Beberapa mahasiswa mengeluhkan dan merasakan ketidakefektifan dosen ketika memberikan pengajaran. Misalnya, jadwal kelas yang beberapa kali diganti akibat kesibukan dosen dalam mengajar mata kuliah lain. Sehingga perlu sosialisasi dan persiapan yang cukup matang untuk para eksekutor di program Merdeka Belajar ini. Demikian kesimpulan dari pembahasan mengenai program Kampus Merdeka. Mahasiswa secara tidak langsung akan belajar bagaimana hidup di lingkungan masyarakat, yang mana pada dasarnya program ini diadakan untuk mengenalkan adanya dunia kerja pada mahasiswa sejak dini, sehingga mahasiswa akan jauh lebih siap kerja setelah nantinya lulus dari perguruan tinggi yang tersedia. Pada implementasinya saat ini, kebijakan Kampus Merdeka masih menuai pro dan kontra dari berbagai pihak, baik dari kalangan para ahli, tenaga pengajar, maupun mahasiswa. Selain itu, tak dapat dipungkiri bahwa Kampus Merdeka memang memiliki sisi positif maupun negatif. Jadi, apakah Kampus Merdeka ala Pak Menteri Nadiem Makarim akan membawa kesuksesan dan menguatkan kampus kita? Sejatinya, kebijakan Kemendikbud ini sungguh menguatkan kampus kita, asal Kemendikbud dan tim mampu menyempurnakan dari berbagai masukan, kritik, dan saran, dan bagaimana kita sebagai mahasiswa dapat berpartisipasi dengan baik.
Program Kampus Merdeka diharapkan dapat menjawab tantangan perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai perkembangan zaman, kemajuan iptek, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika masyarakat. Sehingga dunia pendidikan Indonesia dapat bergerak ke arah yang lebih baik demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.